Kubur saja program lip service era Anies. Jakarta telah kembali ke Jakarta yang sesungguhnya. Tepat 16 Oktober 2022, kini Jakarta sengaja dibebankan kepada sosok Heru Budi Hartono, pejabat gubernur yang semoga saja mampu mengembalikan senyum kepuasan masyarakat Jakarta, sekaligus mengembalikan harapan atas diperhatikannya kesejahteraan yang selama ini hanya sebatas angan-angan. Jakarta di tangan Heru Budi harus kembali menggeliat dan menata diri sebagai sisa wajah agar kewibawaan sebagai ibu kota kembali menjadi kebanggaan warga setelah 5 tahun terakhir terpaksa tercekik dan hanya diperlakukan sebagai mainan pemenuh kepuasan gubernur. Seluruh warga bangsa harus mendukung agar Jakarta mampu kembali menjadi miniatur Indonesia, tidak lagi terkotak-kotak oleh adanya yang kuat dan yang lemah, tidak lagi terpecah oleh siapa mendukung siapa, dan tidak lagi muncul pandangan bahwa Jakarta mengalami kemunduran meskipun sebenarnya demikianlah yang terjadi 5 tahun berselang ini. Melihat Jakarta 5 tahun berselang sama artinya menyaksikan kepahitan yang sedang dirasakan masyarakat, sama pula seperti sedang menyaksikan gambaran kebodohan bersistem, dan seperti yang sedang menyaksikan ketidakberdayaan masyarakat menghadapi ulah pemimpinnya yang semau gua karena mereka terlanjur terbius indah dan manisnya janji. Bahkan interpelasi pun bertekuk lutut hanya dengan undangan makan lobster bersama. Terlebih dari itu, melihat Jakarta 5 tahun belakang tentunya seperti sedang menyaksikan pesta hambur-menghambur uang pajak rakyat, tetapi tidak untuk penting rakyat. Dan sekarang masyarakat Jakarta lah yang harus menanggung akibat dari berbagai program yang hanya lip service sampai berbusa-busa. Sangat disayangkan jika hanya hari ini masih saja ada yang tidak realistis melihat stagnasi bahkan kemunduran kota Jakarta. Hal yang penting pasca Heru Budi Hartono menjabat adalah menguasai ketersediaan tempat tinggal layak khususnya bagi warga Jakarta yang benar-benar belum memilikinya. Warga Jakarta melalui Heru Budi Hartono harus mengubur dalam-dalam impian memiliki rumah DP 0%. Biarlah dosa janji DP 0% itu dibawa dan ditanggung oleh yang membuat janji. Dan biarlah tentunya hidup di Jakarta tidak ada yang gratis. Warga terpinggirkan di Jakarta harus mampu mengangkat martabat kehidupannya sendiri dengan bantuan pemerintah. Tapi jangan kemudian segala sesuatu mengharap bantuan. Warga Jakarta harus mendukung PJ Gubernur dalam usaha-usaha membenahi kediaman saat ini, terutama memasuki musim penghujan ini, yaitu mengatasi masalah banjir. Mengubur program gagal Anies Baswedan boleh dikatakan sebagai upaya menyadarkan masyarakat agar terbangun dari mimpi buruk dan menyambut realitas kehidupan yang penuh dengan harapan, meskipun sebelumnya masyarakat Jakarta mau tidak mau harus menikmati kegagalan dan keberhasilan 23 janji manis kampanye Anies. Adalah hak bagi masyarakat Jakarta untuk menikmati janji Anies yang terrealisasi, sedangkan kegagalan janji-janji yang hanya lip service dengan cara mempermainkan hati dan harapan masyarakat, dosanya ditanggung sendiri oleh pemberi dan pengingkar janji kelak di akhirat. Untuk jabatan memimpin setingkat provinsi yang penduduknya 9 juta saja, nilai evaluasi hasil akhir pekerjaan jeblok bahkan minus. Bagaimana dengan memimpin setingkat negara yang jumlah penduduknya ratusan juta? Jangan gadaikan rakyat bangsa dan negara ini ke tangan sosok yang tidak mampu memimpin. Terlalu besar resiko yang harus ditanggung oleh anak cucu kita nanti. Mengubur janji program Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta hanya memanis bibir, menunjukkan bahwa Heru Budi Hartono lebih memilih kelebihan dan perencanaan dan pekerjaan. Sekali lagi masyarakat Jakarta harus mendukung jika ingin Jakarta kembali menjadi baik. Memang Heru Budi tidak menutup mata dan akan melanjutkan program-program Anies yang masuk akal dan menjadi kebutuhan masyarakat serta berkemungkinan untuk diselesaikan. Tapi program yang tidak masuk akal dan tidak jelas kemaslahatan bagi masyarakat tak segan-segan Heru Budi akan membiarkan menjadi sejarah kegagalan Anies. Sinergitas Pemprov DKI Jakarta dengan investasi Albaga yang memang berkait dengan upaya Heru Budi demi pembenahan kembali Jakarta segera dilakukan. Hal ini tentu saja banyak membantu dalam percepatan pembenahan DKI Jakarta dan Heru Budi benar-benar memaksimalkan celah sinergi yang ada itu, baik dengan Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan yang lain. Memang berbagai tanggapan miring terhadap Heru Budi bermunculan terutama dari para pemuja Anies Baswedan sekaligus pembenci Jokowi, terutama sosok PJ Heru. Pilihan Jokowi ini tipikal Jokowi banget dan Ahok banget. Jokowi banget karena Heru Budi tidak sedikit pun menanggapi nyinyiran dan tanggapan miring terhadap, dan Ahok banget karena Heru berani mengambil gebrakan-gebrakan di luar dugaan demi sembuhnya Jakarta selama 5 tahun ini sakit.
Ditambah lagi tanggapan para pengamat terhadap Heru Budi yang kalau kita cermati tanggapannya lebih dominan subjektivitasnya. Sedikit-dikit tercium juga aroma ketidaksukaan terhadap PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono.